Ya, dan tentu tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk bisa menangkap anggota geng motor yang menyerang warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kepolisian berjanji akan menindak tegas siapapun yang berbuat onar dan juga meresahkan warga. Ya, ini dinyatakan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang menjawab keresahan warga terkait aksi geng motor yang viral di media sosial. 3 anggotanya ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa senjata tajam berbagai jenis. Salah seorang anggota yang tertangkap membantah melakukan penyerangan terhadap warga. Ya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan berjanji akan mengambil langkah tegas terhadap aksi-aksi geng motor yang meresahkan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 351 Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, memang sempat beredar, ini kami kembali tayangkan video penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda terhadap 2 pengendara motor yang sedang melintas di kawasan Jagakarsa, di mana salah seorang pengendara motor terluka akibat penyerangan ini. Ya Tuhan, itu buat cewek ya. Ya, sekali lagi kita tegaskan ya, ini perbuatan yang atau merampas harta kekayaan orang, tidak. Tetapi mereka sengaja untuk membuat onar, melukai orang. Nah, mungkin yang video-video viral itu terjadi. Inilah kami lakukan aksi untuk menjawab ini. Saat ini Polres Jakarta Selatan sangat concern terhadap pelaku geng motor. Kami akan melakukan tindakan tegas di lapangan secara tepat dan terukur. Kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyinggung adanya pejabat yang memiliki paham anti Pancasila. Bahkan tokoh yang disebut Cahyo mendukung penggantian ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Publik bertanya-tanya siapa tokoh yang dimaksud. Namun hingga kini belum jelas siapa saja tokoh dan pejabat yang dinilai anti Pancasila itu. Sebagai pengemban tugas negara sudah seharusnya pejabat menjunjung tinggi landasan ideologi bangsa. Tak boleh ada pejabat yang anti Pancasila. Pejabat negara harus bersih dari paham-paham yang ingin mengganti ideologi bangsa, apalagi bergabung dengan kelompok ekstremis dan radikal. Lalu sudah adakah daftar pejabat anti Pancasila? Bagaimana pula langkah pemerintah dalam membersihkan lingkungannya dari kader kelompok anti Pancasila dan berpaham radikal? Prime Time Talk akan membahasnya bersama saya Valerina Daniel. Telah hadir narasumber kami di studio, yaitu Ketua PBNU Robikin M. Has dan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004-2009 Adi Aksa Daud. Selamat malam Pak Adi Aksa. Malam, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga selamat malam. Assalamualaikum Pak Robikin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga hari ini. Baik, saya mungkin akan ke Pak Adi Aksa dan Pak Robikin nanti untuk dialog kita. Tapi sebelumnya kami harus menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut ada mantan menteri yang saat ini menjabat Komisaris BUMN. Menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Menyikapi hal tersebut, Mendagri mengusulkan Kementerian BUMN agar mencopot tokoh terkait dari jabatan komisaris. Ada rekamannya. Pokoknya ada rekamannya. Pak Wiranto menyebut data tuh ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa, di tempat apa, ada semua. Yang penting formasinya. Nah, soal dia punya jabatan apa ya nanti pasti akan dinilai oleh formasnya. Karena kan dia menjabat BUMN juga. Lah iya. Ya itu urusan Menteri BUMN. Kalau saran Bapak sendiri copot? Apa? Kalau Bapak sendiri punya saran? Ya harus dong. Harus dong. Orang boleh sadar, tapi kan ini sudah membawa. Baik, kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ke Pak Adi Aksa terlebih dahulu. Ada komentar dari pernyataan Mendagri? Ya, komentarnya apa? Mau gimana komentarnya? Yang dimaksud Pak Mas Cahyo itu siapa? Ya kan itu persoalannya gitu. Saya panggil Mas Cahyo karena saya ketua umum KNPI. Setelah beliau, ya. Jadi saya senior, dia senior saya lah. Dan saya sudah klarifikasi kepada Mas Cahyo. Ya mungkin klarifikasi apa itu? Ya saya tanya ini siapa maksudnya Mas Cahyo, ya kan? Kalau yang dimaksud saya merasa itu bukan pimpinan ormas kan? Saya bukan pimpinan ormas, ketua umum ormas, saya ketua umum Pramuka, itu organisasi pendidikan non formal.
Dan kalau klarifikasi soal video saya datang sebagai tamu saja, ya, tamu itu pada saat tahun 2013. Jadi gini ceritanya, Hizbut Tahrir Indonesia bikin acara di Gelora Bung Karno. Saya diundang sebagai tokoh. Tahun 2013 ini. Datang sebagai tokoh, beberapa tokoh-tokoh di situ. Saya melihat ada persatuan Islam, ya kan? Yang geloranya itu semangat khilafah Islamiyah, tapi dalam artian pikiran saya bukan dalam masuk kategori politik loh. Persatuan umat tingkat dunia gitu loh ya. Ya saya langsung respon, ya saya kalau untuk persatuan Islam tingkat dunia, khilafah saya mendukung. Hanya itu toh, tapi tidak ada kata-kata anti Pancasila segala macam. Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila? Wong saya mantan ketua umum KNP. Tahun 99 Mbak Farina kan pernah ke rumah saya kan. Tahun 99 saya ketua umum KNPI. Itu saya ketika ada wacana untuk membuat apa namanya federasi gitu Mas. Itu saya kumpulkan semuanya pejabat di Hotel Indonesia. Saya minta Pak Dharma Oratmangun bikin lagu Jangan Robek Merah Putihku. Tanda tangan Pak Amin Rais, tanda tangan almarhum Bang Ali, tanda tangannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Wiranto. Tahun 2001 saya bikin organisasi namanya Garda Muda Merah Putih. Saya ketua umum, ketua pembinanya itu adalah Pak Wiranto. Turun ke seluruh Indonesia kami. Mengatakan bahwa sebenarnya track record Anda adalah seorang yang Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tapi kan masalahnya ketika video itu kemudian viral dan menggambarkan Anda hadir di sebuah organisasi yang saat ini kemudian dikatakan akan dibubarkan, itu mungkin mengarah kepada suatu. Tapi yang jelas tidak ada kata-kata anti Pancasila. Saya cuma datang sebagai tamu kok. Gila bener kalau cuma datang sebagai tamu terus kita dituduh anti Pancasila. Ngeri kali. Gitu loh. Tapi waktu ketika datang sudah tahu belum sebenarnya HTI ini seperti apa organisasinya? Ya kan saya diundang. Saya diundang datang ke Hizbut Tahrir, dia menyuarakan itu gerakan dakwah. Saya gerakan dakwah apa ya saya datang. Ini saya baru pulang dari Bali. Ada saudara saya ketua Pramuka Bali yang meninggal dunia Mas. Ngaben. Saya datang ke sana. Masa saya anti Pancasila terus datang ke tempat kita. Jadi saya nggak bingung saya. Ini apa sih gitu loh. Terlalu banyak stigma-stigma yang diberikan gitu loh. Sekarang ini begini Mbak, menurut saya ini era kita ini sekarang ada yang namanya Rumah NKRI. Di dalamnya ada 34 provinsi. Ada lagi kamar-kamar provinsi, ada kamar-kamar partai politik ya. Kita berkutat di atas kamar-kamar ini terus. Kita lupa keluar menjaga kamar makan, dapur dan ruang tamu kita. Yang kita dengar aja echo chambers, ya kan? Gaung dari ruangan itu sendiri. Hanya eksklusif di antara kelompok-kelompok ini terus. Tidak inklusif gitu loh. Nah ini yang kita harapkan terbuka supaya inklusif gitu loh. Bangsa ini, saya membuat buku. Kalau dibilang saya, kalau dibilang itu saya, tahun 2013 saya hadir isu, tahun 2013 akhir saya buat buku Menghadang Negara Gagal. Ada bukunya saya kasih Mbak ya. Itu di situ jelas saya bilang solusinya adalah Pancasila. Bagaimana mungkin dibilang anti Pancasila? Aduh, teman-teman ini banyak yang teman-teman kelompok Cipayung yang dulu saya waktu jadi ketua KNP pada bilang, Bung, saya bilang buat apa lah di masalah ini? Ini hanya salah komunikasi. Suruh nuntut, ya ayo kita tuntut rame-rame. Saya nggak mau. Ini bangsa sudah capek nih. Masa menuntut lagi? Ini ada kesalahpahaman. Tadi malam saya bilang Mas Cahyo, Mas ini saya kecewa loh. Kata Mas, soal apa Mas? Kata beliau. Bilang apa tuh? Ya ada WA-nya. Ya soal apa Mas? Ya soal pernyataan Mas kayak gini apa ke saya gitu kan? Mas sebaiknya Mas klarifikasi ke Pak Menko Polhukam, ya gitu kan? Dia bilang begitu kepada saya soal ini ya, karena beliau udah klarifikasi belum Pak Diasa ke Menko Polhukam? Pak Wiranto kan, saya katakan saya sama Pak Wiranto udah puluhan tahun juga dekat dengan beliau, cuma beliau ini sekarang lagi ada di luar negeri kalau nggak salah. Jadi saya tanya sama sekretarisnya, katanya baru pulang hari Kamis. Ya kan? Jadi baru nanti mau ditanyakan. Iya, tapi saya bingung ya. Kalau orang dikit-dikit datang terus langsung gak diklarifikasi terus anti Pancasila. Aduh, ini ngeri nih. Aduh ya Allah. Ini Bang, saya dalam buku saya itu Mbak, dalam Menghadang Negara Gagal saya tulis 3. Bangsa ini bisa selamat. Kita masuk ke era reformasi, keluarnya itu nanti bisa disintegrasi, bisa ke arah demokratisasi jadi bangsa kita. Itu berpedoman pada 3 hal. Tergantung pada 3. Pertama, tergantung pada cara berpikir, berkehendak dan berbuat dari elit politik. Oke, 2. Ya. Yang kedua, cara berpikir, berkehendak dan berbuat dari elit pemuda. 3. Yang ketiga, cara berpikir, cara berpikir, berkehendak dan berbuat pemuda. Yang ketiga, kuat dan netralitasnya TNI Polri. Karena mereka lah TNI Polri pilar kita. Ya, jadi tidak ada kata-kata tadi bahwa Anda mendukung di luar NKRI. Nggak ada cerita. Saya tanyakan ke Pak Robikin dulu. Kalau dari komentar Anda sebenarnya tentang adanya dikatakan pejabat anti Pancasila seperti apa? Apakah misalnya NU punya data misalnya orang-orang yang pernah memandangkan misalnya harus syariat Islam di atas NKRI?
Pertama begini, memang banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya paham apa sebetulnya HTI itu. Dulu memang dikesankan oleh banyak pihak bahwa HTI itu adalah lembaga dakwah. Misi utamanya adalah dakwah. Orang tidak paham bahwa sebetulnya tujuan akhir dari misi mereka adalah khilafah. Itu artinya bahwa ini bukan instrumen dakwah, bukan lembaga dakwah, tetapi lembaga politik, seperti partai politik. Seperti partai politik. Sehingga kalau kemudian misalnya ada orang simpati dan sebagainya, karena ketidakpahamannya itu dalam batas tertentu bisa dimaklumi. Tapi begitu misalnya sampai pada tingkat di mana ikut membenarkan bahwa pemerintah ini ada tauhid, pemerintah ini adalah mohon maaf saya sebut saja, pemerintah ini adalah setan karena dihasilkan oleh proses yang oleh mereka dinilai sebagai bertentangan dengan nilai Islam. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat itu dan kemudian ingin mengusung gagasan khilafah dalam konsep pemerintahan, tentu saja kemudian pasti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu bertentangan dengan NKRI, itu bertentangan dengan konstitusi kita. Dan ya bertentangan pula dengan kebinekaan kita. Nah itu yang pertama-tama harus clear. Jadi orang harus paham bahwa ini ada gerakan politik, bukan gerakan dakwah. Untuk klarifikasi soal HTI-nya secara institusi sendiri ya Pak Betul, ya. Nah, betul. tapi kalau dari segi misalnya HTI itu Anda juga katakan sudah cukup lama berada, kemudian mungkin juga melibatkan tokoh-tokoh lain di luar gerakan mereka. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah memang itu murni kesalahpahaman atau sebenarnya memang ada dukungan terhadap ini? Ya, pertama bahwa kalau dilihat dari metodenya HTI untuk mengukuhkan gagasannya, pertama kan tentu penyampaian ide. Penyampaian ide itu tentu melalui pendekatan-pendekatan kualitatif pada awalnya. Dan kita paham bahwa HTI yang berdiri di akhir tahun 70-an di Indonesia, itu kalau dirunut dari sekarang umurnya udah lumayan tua. Katakan saja secara resmi 82 misalnya, itu artinya bahwa sekarang sudah 35 tahun. Kalau 35 tahun dan persemaian pertama-tama adalah di kampus-kampus misalnya atau di kalangan intelektual misalnya, hampir pasti bahwa mereka sekarang sudah berada pada berbagai institusi. Mau institusi swasta, mau negara atau apapun, kalau kader-kadernya begitu. Nah, dalam konteks seperti ini maka bisa saja mereka ada di mana-mana. Mereka ada di mana-mana. Dan tentu yang paling utama yang harus kemudian diperhatikan adalah apa yang mereka lakukan ketika ada di mana-mana itu. Lihat indikatornya. Ketika kemudian masjid-masjid bahkan masjid di pemerintahan, masjid di BUMN, ketika khutbah Jumat misalnya, maka isinya itu tidak menenteramkan. Seruan takwa ittaqullah dan seterusnya itu menjadi semacam hanya ritual. Tapi kemudian bahasa-bahasa yang dipilih ketika menyampaikan sesuatu itu sangat tidak menenteramkan, sangat tidak mendamaikan, dan saya kira bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita nanti sesaat lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.